Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kalian sedang nonton video ini, semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya akan memaparkan materi saya yang bertemakan sosiolog dan sosiologi hukum. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Nur Andisa Putri. Saya kuliah di IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan Prodi Hukum Pidana Islam. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung ke topik pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah cara menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Yang kedua, pemikiran sosiolog Emile Durkheim. Yang ketiga, kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataan. Yang keempat, dasar berkembangnya sosiologi hukum. Dan yang kelima adalah persoalan yang disoroti sosiologi hukum. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Itu cara sosiolog menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berlaku adalah seorang sosiolog harus menganalisis gejala-gejala hukum di dalam masyarakat secara langsung. Dia harus langsung meneliti proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat, misalnya tentang keadilan, efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial lainnya. Next, yang kedua adalah hasil pemikiran sosiolog Emile Durkheim, yakni hukum yang dirumuskannya sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya, sanksi senantiasa tergantung dari sifat-sifat pelanggaran, anggapan, serta keyakinan masyarakat tentang peranan-peranan sanksi tersebut. Dengan demikian, maka kaidah-kaidah hukum dapat diklasifikasikan menurut jenis-jenis sanksi yang menjadi bagian utama dalam kaidah hukum. Adapun dua macam kaidah hukum dalam masyarakat, yaitu yang pertama adalah represif dan yang kedua restitutif. Next ke video berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah kegunaan sosiologi hukum dalam kenyataan, antara lain yang pertama adalah berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Yang kedua, berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan dalam menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat agar menjadi atau mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Dan yang terakhir adalah berguna untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Next ke video berikutnya. Yang keempat adalah dasar berkembangnya sosiologi hukum, yaitu sosiologi hukum berkembang atas suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya apa? Artinya adalah hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu, dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Warga masyarakat menggunakan, menerapkan, dan menafsirkan hukum, dan dengan memahami proses tersebut barulah akan dimengerti bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana suatu organisasi sosial memberikan bentuk atau menghalang-halangi proses hukum. Next ke video yang terakhir. Yang terakhir adalah persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum. Antara lain yang pertama adalah hukum dan sistem sosial masyarakat. Yang kedua, persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem-sistem hukum. Yang ketiga, sifat sistem hukum yang dualistis.
Yang keempat, hukum dan kekuasaan. Yang kelima, hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Yang keenam, kepastian hukum dan kesebandingan. Dan yang terakhir, peranan hukum sebagai nilai untuk mengubah masyarakat. 2000 years later. Halo guys, berhubung tadi waktu aku edit videonya tuh cuma 5 menit, jadi aku akan melanjutkan materiku. Oke, langsung aja kita ke video. Sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu ilmu. Pengetahuan yang telah lama memang ada. Memang baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum mempunyai pusat perhatian yang sama, yaitu hukum. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah tersebut. Oleh karena kaidah-kaidah tadi seringkali tidak jelas, berbagai kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat harus digolong-golongkan ke dalam suatu klasifikasi yang sistematis. Ini juga merupakan salah satu tugas dari ilmu hukum. Next, ke video berikutnya. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan para sosiolog itu kurang perhatian terhadap hukum dalam sosiologi hukum ini, yaitu antara lain bahwa para sosiolog mengalami kesulitan untuk menyoroti sistem hukum semata sebagai himpunan kaidah-kaidah yang bersifat normatif, bagaimana halnya dengan para yuris. Oleh karena sosiologi merupakan suatu disiplin yang kategoris. Artinya apa? Sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini dan tidak menelaah tentang apa yang seharusnya terjadi, menurut Surjono Sukanto. Nah, itulah hasil pemaparan saya pada hari ini. Maaf kalau tidak lengkap atau tidak jelas atau kurang jelas. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat bagi kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.